Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat zuhur, azan ya Allah wa iyyakum. Mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min wukhurish shahawati ila jannatil qurbat. Na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minni wa minkum. Semoga ibadah kita secara khusus di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun kita berada di dalam kebaikan. Minal 'aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jemaah sekalian, azakumullah. Di awal pertemuan saya pasca Ramadan ini, saya ingin memulai dengan ayat yang dengan ayat itu juga kita memulai Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin sebagian orang mengatakan, kenapa nggak move on aja sih? Kok masih bicara Ramadan? Padahal tema kita hari ini adalah jangan lupakan Ramadan. Maka ayat yang saya baca pun kaitannya dengan Ramadan. Kalau kita baca ayat ini di awal malam pertama Ramadan, maka itu untuk meningkatkan semangat kita dalam beribadah Ramadan. Tapi ketika saya baca ayat ini pasca Ramadan, adalah untuk mengenang Ramadan. Subhanallah. Seolah-olah saya ingin mengingatkan kepada kita semua, ingat enggak tarawih di bulan Ramadan? Apa kamu sudah melupakan tilawahmu di bulan Ramadan? Ingat enggak betapa nikmatnya engkau beribadah di bulan Ramadan? Betapa jarakmu dengan Allah begitu dekat di bulan Ramadan? Ingat enggak air matamu yang bercucuran di 10 malam akhir tahun? Ingat enggak? Ingat. Saya ingin mengingatkan kepada kita nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Makanya saya awali pertemuan kita itu dengan ayat. Seolah-olah kita sedang melepas atau berbisa dengan sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya saya bacakan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Pas dong kalau temanya jangan lupakan Ramadan, ayat itu yang dibaca. Dan ada ayat di kelanjutan daripada ayat yang saya baca tadi yang begitu betul-betul terasa hari ini. Apa itu? Ayyaman ma'dudat. Kalimat ini begitu terasa pasca Ramadan. Ramadan itu cuma beberapa hari. Nah, gimana? Setelah kita baca sekarang, benar nggak cuma beberapa hari? Artinya cepat berlalu. Maha benar Allah. Ayyama ma'dudat. Benar, Ramadan itu adalah beberapa hari saja. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, di bulan Syawal ini
kita harus betul-betul waspada terhadap setan. Ini penting. Ada dua alasannya. Bukan berarti setelah bulan Syawal kita dengan setan itu santai, bukan begitu. Tapi secara khusus di bulan Syawal ini kita harus agak lebih kesadaran kita bahwa kita punya musuh itu harus lebih. Istilahnya kalau itu pasca kudeta 3 bulan darurat. Kira-kira gitu. Darurat. Alasan yang pertama adalah karena setan di bulan Syawal lebih ganas jika dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Logik alasannya, Pak. Setan mengatakan 11 bulan hasil kerja saya itu bisa terhapus dengan 1 bulan Ramadan. Wah, bayangkan. Dan di bulan Ramadan saya dibelenggu. 11 bulan hasil kerja saya dihapus dengan cuma 1 bulan Ramadan. Kira-kira bagaimana kesalnya dan dendamnya dia dengan kita. Kira-kira setelah dilepas pasca Ramadan, kira-kira kayak apa permusuhannya kepada kita? Jika hasil kerja saya selama 11 bulan dihapuskan dengan 1 bulan, maka saya, kata setan, akan menyia-nyiakan hasil usaha dia 1 bulan dalam 1 hari, dalam 1 minggu. Makanya banyak orang bukan merayakan hari kemenangan di hari pertama, tapi itu adalah hari kekalahan. Makanya mengapa hari raya kita kaum muslimin itu diawali dengan sholat. Benar? Beda dengan perayaan-perayaan agama yang lain, mungkin diisi dengan hal-hal yang duniawi. Tapi dalam agama kita merayakan hari perayaan itu, hari kemenangan, hari kegembiraan dengan sholat. Seolah-olah hari raya itu bukanlah hari berhentinya hubungan kita dengan Allah, bukanlah hari berhentinya ketaatan kita kepada Allah. Justru hari raya diawali dengan ketaatan. Makanya dibuka dengan apa? Sholat. Alasan yang pertama, setan lebih ganas. Makanya Syawal ini harus betul-betul kita jaga. Ini starting kita masalahnya. Starting kita di sini. Alasan yang kedua, karena dampak dari berbuat dosa pasca ketaatan besar itu fatal. Jadi setan ingin segera kita maksiat setelah ketaatan besar. Kenapa? Apa bedanya kita ibadah biasa-biasa saja lalu maksiat? Itu biasa dampaknya, Pak. Tapi kalau kita ibadah selama 1 bulan, ya kan, tarawih selama 1 bulan, bahkan ada yang i'tikaf kemarin 10 malam terakhir, setiap malam 10 malam terakhir, bahkan ada yang khatam 4 kali, ada yang 3 kali mungkin. Maka jika kita bermaksiat setelah ketaatan besar itu, yang akan terjadi pada diri kita adalah perasaan gagal, perasaan bahwa ibadah itu gak ada gunanya. Itu yang ingin dibisikkan kepada kita. Tuh kan, kamu meskipun puasa gak ada gunanya sama kamu. Itu yang ingin disampaikan. Percuma kamu mau khatam 4 kali, 10 kali juga gak ada gunanya. Percuma kamu muhasabah nangis-nangis kemarin berapa kali, pas tiap lagi kan apa ya, gak ada gunanya. Taat gak taat itu sama aja. Udah deh, gak usah ikut pengajian, sama aja. Ramadan aja kamu gak bener, apalagi di luar Ramadan, sama aja. Kita ingin dibuat merasakan kegagalan. Dia ingin mendemotivasi kita. Kan luar biasa, Pak, habis tobat komat itu demotivasinya turun banget motivasinya, bener nggak? Kayaknya gue percuma aja, kemarin baru nangis-nangis, sekarang kasihan. Hilang kepercayaan diri kita.
Kita merasa lebih kecil daripada kemampuan kita. Ya, gitu. Tetapi ketika kita taat, ketika kita di bulan Syawal ini mampu selamat dari godaan setan, akan timbul percaya diri di dalam diri kita. Ternyata ibadah itu ternyata memang ada manfaat. Saya mau puasa lagi ya, kan gitu. Saya mau itikaf lagi ya, saya mau tadarus lagi ya, memang ada perubahan. Saya merasakan sesuatu. Dua alasan ini, mengapa setan di Syawal ini ganas. Oke, ini pesan yang pertama. Yang kedua, saya bikin pointer-pointer supaya tidak mudah lupa. Pointer yang kedua adalah jangan jadikan Ramadan itu tujuan. Jadikanlah Allah tujuan. Jangan jadikan Ramadan tujuan, jadikanlah Allah tujuan. Dengan bahasa yang lebih santun, mungkin bahasanya seperti ini: jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Itu santun atau lebih tegas? Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Jadikanlah Allah tujuan kita, jangan jadikan Ramadan tujuan kita. Bukankah di dalam doa iftitah kita berdoa, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah, ibadahku untuk Allah, bukan untuk Ramadan. Maka di bulan ini sebenarnya adalah bulan pembuktian apakah kita ini hamba Allah atau hamba Ramadan. Gampang analoginya, kalau antum datang ke sebuah perusahaan bersama direkturnya, kira-kira sama security disenyumin nggak? Disenyumin ya? Senyumin, salamin. Sama resepsionis, sama karyawan-karyawan, disenyumin. Tapi itu senyumnya karena antum atau karena direkturnya? Direktur. Mau tahu antum itu orang senyum karena kehadiran antum atau karena direktur? Datanglah ke perusahaan itu tidak bersama direktur. Apakah mereka akan menyapa senyum sebagaimana ketika kita datang bersama direktur? Pasti beda. Maka jika kita ingin tahu kita ini ibadah karena Allah, kita ini hamba Allah atau hamba Ramadan, lihat ketika Ramadannya tidak ada, ketika Ramadannya telah pergi, apakah ketaatan kita masih tetap berjalan? Bukan di hari ini dan hari-hari berikutnya adalah pembuktian siapa hamba Ramadan, siapa hamba Allah. Kunu rabbani wala takunu ramadhani. Jadilah hamba Rabb, hamba Tuhan, jangan menjadi hamba Ramadan. Biasanya para generasi salafus soleh dulu, ini saya ganti posisi ya, jauh banget rasanya. Oh, masih kelihatan nggak? Soalnya pada khusyuk ya. Padahal saya semangat banget ya. Kita tahu ada nasihat Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu anhu ketika Umar tidak bisa menguasai perasaannya saat wafatnya Rasulullah. Saking cintanya beliau tak percaya kalau orang kekasihnya itu meninggal dunia. Saat itulah Umar mengendarai kudanya sambil mengusungkan pedang. Kemudian dia memacu kuda itu seraya berkata, siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, saya penggal lehernya. Saat Umar tidak bisa menguasai emosinya itulah
Abu Bakar menasihati Umar, dan ini ingin saya nasihatkan kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat semua di tempat ini. Apa kata Abu Bakar kepada Umar? Siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhannya Nabi Muhammad itu maha hidup dan tidak pernah mati. Lalu Abu Bakar membaca surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra shay'an wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Ayat ini sudah lama turunnya, tapi Umar seolah-olah merasa baru turun hari itu, baru turun saat itu. Tumbang langsung Umar itu Khattab. Apa arti ayat itu? Tidaklah Muhammad kecuali adalah seorang rasul yang sebelumnya telah ada rasul-rasul yang mendahuluinya. Rasul yang dulu meninggal, wafatnya. Maka karena ini juga Rasul sebagaimana dahulu ada rasul-rasul, maka wafatnya Rasul itu sesuatu yang biasa. Apakah jika dia mati meninggal dunia atau dibunuh, engkau berpaling dari Allah, engkau berpaling dari ketaatan kepada Allah? Siapa yang berpaling dari Allah, maka Allah tidak merugi. Allah membalas orang-orang yang bersyukur. Saya ingin menasihati diri saya dan teman-teman di sini dengan nasihatnya Abu Bakar, dengan redaksi yang sedikit ada perubahan. Siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan telah pergi. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah ada di Ramadan dan di bulan Ramadan. Makanya sekaligus ini mengajarkan kepada kita salah satu cara menjaga keistiqomahan di dalam ketaatan adalah jadi hamba Allah, bukan jadi hamba selain Allah. Jadi kalau kita tidak continue dalam ketaatan, itu tanda bahwa keikhlasan kita yang ada masalah. Makanya Hasan Al-Banna dalam Majmu'atul Rasail, beliau mengurutkan urutan yang luar biasa. Pertama itu adalah al-fahm, pemahaman. Ilmu melahirkan pemahaman. Jadi inti dari ilmu kita paham. Akibat paham kita ikhlas. Jadi orang yang gak ikhlas problemnya di pemahaman. Ya kan? Setuju kan? Orang belum ikhlas itu berarti gak paham. Kalau orang udah ikhlas, kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, masuk ke berikutnya, al-amal. Dia pasti beramal. Jadi kalau kita kehilangan amal, kok kita nggak beramal lagi, kok kita nggak taat lagi, problemnya di mana? Ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, problemnya di mana? Halo? Paham, kurang paham, gagal paham. Gagal paham. Saya ingin ceritakan, mungkin pernah saya cerita tentang seorang kiai. Ini ada di kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Seorang kiai yang mendengarkan di sebuah kampung ada pohon yang disembah-sembah, dikultuskan. Dia ini mengandung kekuatan. Kiai ini dengar langsung ngambil kapak, berjalan dengan begitu semangat. Dia ingin tebang tuh pohon. Di tengah jalan dicegat oleh setan. Setan itu salah satu kelebihannya, dia keistimewaan setan, dia bisa berubah wujud dari wujud aslinya. Kalau wujud aslinya setan nggak bisa dilihat. Jadi kalau setan bisa dilihat, berarti dia telah berubah dari bentuk aslinya. Nggak ya?
Berarti bisa berubah jadi hewan, bisa berubah jadi manusia, bisa. Tapi ketika dia berubah jadi hewan, jadi manusia ke alam materi, maka dia terikat dengan hukum materi, itu setan. Kalau dia berubah manusia, maka dia hukum-hukum manusia berlaku kepada dia. Jadi kalau kita ikat, terikat dia. Kalau kita penjara, terpenjara dia. Makanya mengapa setan itu ketika bertemu dengan manusia pada awalnya, dia langsung berubah wujud aslinya lagi. Kenapa? Takut ketangkep. Cuma kita lama-lama penakut, pengecut. Akhirnya apa? Dia nggak takut lagi sama kita. Dicegah oleh setan. Kiai, mau kemana Kiai? Kata setan. Kata Pak Kiai, saya ingin menerbang pohon yang telah menyebabkan banyak orang yang sesat, musyrik. Kata setannya tadi, kalau kau mau menebang pohon itu, ada kisah dulu. Akhirnya fight antara Kiai dari sama setan. Kiai baru mengeluarkan satu jurus, setannya udah tumbang. Lemah setan. Emang dasar setan, walaupun udah kalah, tetap aja dia cari celah. Kiai, gimana kalau daripada nebang pohon itu, gimana kalau terima tawaran saya? Emang tawaranmu apa? Kata Kiai. Kalau Pak Kiai nebang pohon itu, nanti orang nebang pohon yang lain, Kiai. Gimana kalau saya tawarkan Kiai, kalau nggak jadi nebang pohon itu, setiap bangun tidur Pak Kiai akan mendapatkan sejumlah uang di bawah bantal Pak Kiai. Lumayan kan Pak Kiai buat bangun pesantren, buat bantu anak yatim, dan kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Itu lebih baik dan lebih berkah Kiai. Subhanallah, setan ngomong berkah. Mirip, jadi kalimat baik sering digunakan untuk yang tidak baik. Hati-hati, banyak orang sekarang ini, zaman sekarang merinem. Misalkan apa? Emansipasi, merinem hak asasi manusia. Tidak, lebih baik kafir jujur daripada mukmin. Kelihatannya benar, tapi tujuannya juga benar. Hati-hati, merinem. Oh, anak gaul, nah merinem, modis. Nah, jadi buka ketek tuh modis. Itu namanya merinem. Sebagaimana setan menamakan pohon dengan nama baru, pohon keabadian. Kamu makan ini abadi. Dia yang menamakannya. Dan setan tadi yang benar kata Kiai, saya janji nih, sumpah. Makanya setan itu suka bersumpah, wakas sama lahumma ini lahumma la minan nasir. Aku ini penasihat yang baik. Hati-hati. Mana ada setan bodoh nih, ini narkoba nih, biar kamu sengsara. Nggak ada, biar kamu kuat. Laki-laki sejati kan gitu. Benar nggak? Kamu kan nggak bisa kerja kalau nggak konsumsi. Nah begitu. Kerja wajib nggak? Wajib. Kalau nggak konsumsi ini nggak bisa kerja kan? Ya berarti ini wajib juga begini. Logika. Makanya selamat, hati-hati, logika itu bisa menjadi pintu setan juga. Oke, ikuti Al-Quran, itu udah paling selamat. Siratal mustaqim. Bapak Ibu sekalian yang dimulakan Allah. Oh, kayaknya mikir-mikir juga benar juga ya. Malam pertama tidur, buka bantal ada duit. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Malam kedua, bangun lagi, buka di bawah bantal, ada lagi duit. Begitu senangnya pakai dia infak. Malam ketiga juga masih ada, malam keempat nggak ada. Bingung pakai, udah mau marah nih. Sabar dulu, mungkin dia lupa transfer. Kalian ceritakan ambil pelajarannya. Kelima juga nggak ada, keenam, wah. Puncaklah kemarahan Pak Kiai. Kembali dia ke belakang, ambil kapak dengan marah penuh dendam. Dia ingin mendatangi pohon yang tadi mau ditebang kemarin. Di tengah jalan dicegat lagi sama orang yang sama. Mana Kiai? Udah jangan ngomong kamu. Janji nggak ditepati. Pinggir.
Kata dia, hadapin saya dulu kalau mau nebak pohon itu. Fight lagi. Tapi kali ini baru satu jurus kiainya udah tumbang. Begitu lemahnya kiai hari ini. Pakai ini bingung, kemarin saya tuh ngalahin kamu gampang bener. Hari ini kok nggak berdaya saya, kenapa? Apa kata setan? Kemarin kiai pengen nebak pohon itu karena siapa? Hah? Karena Allah. Tapi hari ini makanya kiai menjadi orang terkuat saat itu. Nggak ada yang bisa ngelain dia. Tapi hari ini Pak Kiai ingin menebang pohon itu karena apa? Halo? Karena fulus. Karena uang, bukan karena Allah. Maka siapapun yang menghadap Kiai lemah. Makanya orang-orang yang tidak ikhlas itu tidak pantas mengambil jabatan. Mereka mudah dirontokkan. Orang-orang yang kehidupannya tidak ikhlas itu gampang tergoda. Makanya saya kemarin merenung, kenapa kok kita di hari raya itu pakai baju baru? Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kamu baju baru gak bahaya kalau kamu udah jadi orang takwa. Subhan. Kan puasa melahirkan ketakwaan. Kalau kamu bertakwa pakai baju baru itu gak bahaya. Filosofinya pakai mobil baru pun nggak bahaya, pakai motor baru nggak bahaya. Motor saya udah lama ya, nggak bahaya. Makanya orang-orang yang paling bertakwa lah yang pantas memegang kepemimpinan itu, karena kepemimpinan itu tidak membahayakannya. Setuju? Itu filosofisnya begitu. Bayangkan kalau jabatan di tangan orang yang musyrik. Bayangkan jika kekayaan ada di tangan orang-orang yang hina. Yang harus kita kembalikan kepada orang-orang yang hubungannya dengan Allah. Harta kedudukan tidak membahayakan. Apa yang saya sampaikan? Tuh dia. Ketika kita menjadi hamba Allah, maka kita menjadi orang takwa. Makanya ketika Allah menciptakan bumi, malaikat tutup bingung, ya Allah, bumi luar biasa kuatnya. Ada nggak yang lebih kuat dari bumi? Ada. Apa itu gunung? Ketika melihat gunung, ya Allah, ada nggak yang lebih kuat dari gunung? Ada, kata Allah, besi. Ketika melihat besi kuat, ya Allah, ada nggak yang lebih kuat dari besi? Ada. Apa itu? Api. Ketika melihat api, ada nggak yang lebih kuat dari api? Ada. Apa itu? Air. Ketika melihat air, ada nggak yang lebih kuat dari air? Ada. Apa itu? Angin. Ya. Ketika melihat angin, ada nggak yang lebih kuat dari angin? Ada itu. Apa itu? Manusia. Jepang itu kan badai-badai banyak tuh, bener nggak? Tapi dengan kecanggihan otak manusia, walaupun di tempat yang banyak badainya, mereka konstruksinya kuat. Kemudian ada nggak yang lebih kuat dari manusia? Ada. Apa itu? Apa? Ngantuk. Ngantuk itu makhluk. Ngantuk itu makhluk. Makanya Allah memenangkan perang Badar dengan memberikan kantuk. Mengalahkan musuh dengan memberikan kantuk. Ngerti? Kantuk itu adalah tentara Allah. Benar ya? Manusia mau hebat kayak apa dikasih kantuk udah selesai. Betul ya? Antum bawa mobil, ngantuk datang, begini-gini kan? Antum minggir malah hilang ngantuknya, benar nggak? Padahal sengaja mau tidur, benar nggak? Begitu kejadian. Kita maksudnya tuh minggir tuh mau tidur, minggir malah nggak tidur seger. Ini ternyata ngantuknya palsu ini. Jalan lagi, pas jalan lagi lah. Jadi saya kalau melihat yang ngantuk di pengajian saya itu tanda orangnya nggak ada apa-apanya, kira-kira gitu. Lemah gitu. Nabi keluar dari kepungan orang Quraisy mau hijrah, dikasih apa tuh orang Quraisy? Kantuk.
Sehebat-hebat apapun kita dikasih ngantuk, hitungannya detik loh. Ngantuk itu kecelakaan terjadi. Nah, ada nggak yang lebih kuat dari kantuk? Ada. Mau tahu nggak? Sakit. Ada orang kena penyakit sampai nggak bisa tidur. Sakit gigi. Makanya saya kalau orang sakit gigi itu kesian banget karena pernah ngalamin ya. Nah, sekarang ada nggak yang lebih kuat daripada sakit gigi? Ada. Apa itu? Sakit hati. Yang terkuat dari semuanya tadi adalah orang yang ikhlas. Siapa itu orang ikhlas? Orang yang memberikan dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Jadi problem ibadah kita itu kalau nggak continue, kalau nggak konsisten, itu problemnya di ikhlas. Berarti kita melakukan itu masih karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah kekal, kalau kita berbuat karena untuk yang kekal, maka dia akan kekal. Tapi kalau karena kepentingan, karena ujian, maka kita akan meninggalkan perbuatan itu. Antum ke masjid karena jadi pengurus, pas udah nggak jadi pengurus, pensiun dari masjid. Keren kayak gitu. Antum ke masjid gara-gara cocok sama pengurus, pengurusnya nggak cocok, pindah masjid. Kita ke masjid karena Allah, mau pengurusnya ganti siapa kayak nggak ada urusan. Kita ibadah Ramadan karena perintah Allah. Ramadan nggak ada Ramadan, kalau diperintahkan Allah saya lakukan. Ikhlas. Kalau ikhlas itu udah cinta. Rumus wajib, hak wajib, mubah sunnah udah nggak relevan bagi orang yang ikhlas. Yang dia tanya, ini Allah suka enggak? Enggak pakai hukumnya apa enggak? Allah suka, aku lakukan apa yang disukai. Allah nggak suka, saya tinggalin. Bukan soal mau maksud mau apa enggak. Allah suka enggak? Enggak, udah saya tinggalin. Makanya setan tuh udah mau jodohin, saya akan sesatkan semua manusia kecuali hamba yang ikhlas. Nabi Yusuf diselamatkan dari godaan wanita itu jadi ikhlas. Kadzalika linasrifa anhu su' innahu min ibadina al-mukhlasin dalam surat Yusuf. Demikianlah kami jauhkan Nabi Yusuf perbuatan keji karena dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Makanya ikhlas itu berat banget. Ikhlas itu berat banget. Tapi meskipun berat, kita harus latihan terus menjadi hamba-hamba. Caranya apa? Ini pasca Ramadan langsung lakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan sekarang di bulan Ramadan. Latihan ikhlas. Jadi apa tadi pesan yang kedua? Nah, jangan jadikan Ramadan tujuan. Jadikanlah Allah tujuan. Jangan jadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah. Mukhlishina lahud-din. Pesan yang ketiga. Lanjutkan. Ini penting. Ini aplikatif. Yang ketiga ini aplikatif. Kalau tadi itu lebih kepada merubah mindset, paradigma, filosofis. Yang ketiga ini lanjutkan ketaatan-ketaatan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Lanjutkan. Jadi fokusnya kepada lanjutkan. Adapun kuantitasnya nggak jadi problem. Makanya tipsnya bagaimana? Habis waktunya. Tipsnya, ini begini tipsnya. Gunakan kalimat ini ya. Saya ingin sholat malam
2 rakaat saja, nggak boleh lebih. Itu redaksinya. Jangan saya harus ya, saya ingin melanjutkan sholat malam 2 rakaat saja, nggak boleh lebih. Waktu setting alarm itu di dalam hati itu begitu ungkapannya. Mau ditulis juga nggak apa-apa. Kenapa tidak menggunakan kata harus? Karena kata harus itu beban, bener nggak? Kita tuh nggak suka orang bangunnya ada beban, bener nggak? Suruh tilawah lagi, harus lagi, dan sengaja mengatakan 2 rakaat saja, nggak boleh lebih. Kedua, saya ingin tilawah Al-Quran 1 ayat saja, nggak boleh lebih. Saya ingin melanjutkan puasa Senin saja, Kamisnya enggak, atau Kamis saja, Seninnya enggak. Katakan itu. Nah, ketika kita sudah setting alarm, kan dalam hati kita katakan itu, bunyi alarm. Ingat lagi kalimat itu, saya ingin sholat malam 2 rakaat saja, nggak boleh lebih, gitu. Kira-kira wudunya ke kamar mandinya ringan atau berat? Coba, saya harus sholat, gimana? Ringan atau berat? Ini ringan. Wudu, habis itu sholat. Ingat loh, 2 rakaat saja, nggak boleh. Setelah 2 rakaat, assalamualaikum. Kira-kira nambah nggak? Nambah. Habis itu baca Quran 1 ayat saja, nggak boleh lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shad. Nggak mungkin antum 1 ayat doang. Itu sebenarnya cara antum berkomunikasi dengan diri antum. Kita mengecoh godaan setan itu. Sama saya kalau olahraga itu malas kan, udahlah yang penting keluar rumah dulu, kalau malas balik lagi. Kalau udah keluar rumah nggak mungkin malas, betul ya? Kadang-kadang mohon maaf, itu kalau pas kita mau ke masjid kan ada aja perut pengen lama di toilet. Saya siasati, udah nggak apa-apa, mulus-mulus sedikit, karena ada toilet di masjid. Pas sudah masjid apa? Nggak ada mulus-mulusnya tuh. Jadi ini namanya self talk. Pembicaraan diri kita kepada diri kita itu penting. Yang ditekankan bukan kuantitasnya, kontinuitasnya itu. Istilahnya orang itu kalau bisnis kecil saja kamu, sukses yang kecil, bisnis yang lain itu akan datang. Makanya kebanyakan orang bisnis sukses di satu bidang, baru dia sukses di bisnis yang lain. Inilah makna firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin." Lama-lama aku merasakan nikmat ya, nikmat ya puasa Senin ini ya, kayaknya besok Kamis lagi ya, gitu. Sama antum baca Quran itu kan berat awalnya, pas antum baca nikmat banget nih ya. Saya salah satu program saya di Ramadan adalah mengulang hafalan saya. Nah, godaannya apa? Ini kan bulan kita khatam Quran, gitu. Khatam Quran. Kamu kenapa sih targetnya hafal? Saya balik. Khatam Quran tujuannya apa? Dapat pahala. Emang ulang hafal gak dapat pahala setiap hurufnya? Sama aja. Saya balik. Akhirnya apa? Hafalan saya kuat, yang sudah pernah saya hafal, khatam Quran juga. Jadi kita harus mampu berkomunikasi dengan diri kita, supaya diri kita ini tidak merasa terbebani, tapi enjoy dengan ibadah, enjoy dengan sholat malam, enjoy dengan puasa. Subhanallah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan
tips yang pertama tadi, waspada setan. Tergoda dari setan di bulan ini berat, fatal, kehilangan pede, merasa tidak berdaya, tidak mampu, merasa percuma taat, bahaya. Tapi kalau kita lolos di Syawal ini, kita merasa ternyata ibadah itu ada gunanya. Kemudian yang kedua, Allah tujuan kita dalam beribadah, ya, bukan Ramadan, kita bukan hamba Ramadan tapi hamba Allah. Dan yang ketiga adalah lanjutkan dengan tips-tips yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa continue saja di bulan Syawal. Saya yakin kebiasaan bulan Ramadan akan kita bawa sehingga kita merasakan setiap bulan adalah bulan Ramadan. Sedih nggak dengan bulan Ramadan pergi? Siapa yang sedih katakan? Sedih. Yang nggak sedih katakan? Nggak mungkin ada yang bilang nggak sedih. Yang sedih tadi, jika Anda sedih dengan perginya Ramadan, maka pasti Anda akan berpuasa Syawal. Kalau kita mengatakan sedih di Facebook, sedihnya pergian Ramadan, lalu tidak berpuasa Syawal, itu palsu. Sedih ya pergian Ramadan, lalu berhenti tilawahnya, itu palsu semua. Itu pencitraan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dari istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.